dari mukanya yang paling wajah. muda. Ini ibunya dulu ngapain dulunya, kan gitu. Bapaknya dulu bikin dosa apa, kan begitu kalau masyarakat kita kan. Kadang capek, emosi. Di kita itu tuh kepedulian untuk anak-anak disabilitas itu masih sangat minim. Anak ini mau dikasih susu sebagus apapun, nggak akan bisa meningkatkan berat badan mereka. Balik lagi ke situ. Karena pada saat kita tidak memiliki support dari orang dari sekitar, terutama dari orang terdekat kita, nomor satu suami lah ya, kesananya akan berantakan. Pada akhirnya orang tuanya bercerai. PR banget. Hai semuanya, aku lagi ditemenin sama 2 orang yang hebat-hebat banget, sosok ibu hebat dari komunitas CDLS atau Cornelia de Lange Syndrome gitu. Mulai dari Ibu Dian dan Ibu Eka. Boleh tahu nama panjangnya siapa sih? Saya Dian Kurniati. Kalau Ibu Eka? Eka Mardiana, kita duo Dian. Oh, ada Dian-Diannya juga ya. Kenapa nggak dipanggil Dian juga? Komunitas CDLS ini sudah berdiri sejak kapan sih, Bu? Berdiri dari Juni 2022. Jadi kita masuk tahun ke-4 ya kalau nggak salah. Ketiga masuk tahun ketiga. 2022. Oh iya benar-benar. CDLS itu sebenarnya apa sih? Gitu. Kenapa pengen banget secara resmi komunitas ini atau yayasan ini didirikan? Kita tuh dulunya sebenarnya dari WA Group ya awalnya gitu loh. Karena kalau WA Group itu kan untuk supaya saya lebih advokasi, lebih mengenalkan dengan CDLS kan kurang kuat ya. Iya. Makanya pada saat itu ketua Pak Koko, foundernya itu berusaha untuk mendirikan yayasan ini gitu. Makanya dia menghubungi beberapa orang yang komunitas lah ya, beberapa komunitas mengajak mereka untuk bisa membantu yayasan ini bisa berdiri. Maka berdirilah tahun 2022 itu Yayasan Cornelia de Lange Syndrome Indonesia itu. Ya lebih ke lebih untuk memperkuat advokasi sih sebenarnya. Karena dengan kita memiliki yayasan yang berbadan hukum, otomatis kita juga akan lebih leluasa lagi menyuarakan CDLS ini. Sebenarnya sindrom ini tuh mungkin nggak banyak orang yang tahu ya tentang sindrom CDLS. Sebenarnya apa sih sindrom CDLS sendiri itu? Sindrom Cornelia de Lange ya, namanya kan memang kelihatan indah ya Mbak. Ternyata tidak seindah juga namanya. Ini sebetulnya sudah sindrom yang lama. Jadi ditemukan oleh seorang dokter anak di Belanda itu sekitar tahun 1800-an. Jadi memang sudah ada dokter yang fokus dengan kelainan ini. Jadi memang kelainan langka. Persentasenya itu sekitar 1 sampai 30.000 kelahiran. Itu biasanya ada satu anak sindrom Cornelia. Dinamakan sindrom Cornelia karena yang fokus pada mutasi ini adalah dokter Cornelia de Lange. Ini adalah sebuah mutasi spontan ketika proses janin bertumbuh di dalam kehamilan. Karena ini masih penyakit langka, tentu saja ilmu pengetahuan tentang Cornelia de Lange Syndrome ini masih sangat terbatas. Dan biasanya ini terjadi karena mutasi spontan. Jadi kita selama ini dari artikel-artikel dan literatur yang kami baca, memang masih kebanyakan mutasinya terjadi spontan. Jadi kita belum bisa mendeteksi dari awal. Walaupun kemudian dari perkembangan ke pengetahuan, itu sudah mulai ada kemungkinan kita bisa mendeteksi sejak dari awal. Kalau mutasi ini bisa dihindari sedini mungkin. Tapi untuk dengan anak-anak Indonesia yang sudah kita data, itu memang kita tidak tahu dari awalnya itu. Dan itu mutasinya memang mutasi terjadi spontan. Karena spontan, kemudian kerusakan-kerusakan yang dialaminya setiap individu anak menjadi tidak sama. Jadi ada beberapa gen yang setiap anak bisa berbeda. Itu yang kemudian membuat mutasi gen dan kerusakan dalam anak-anak itu jadi setiap anak itu tidak sama. Jadi harus per kasus. Jangan kami yang orang tua, pihak dari tenaga kesehatan pun
itu kadang tidak tahu ini apa. Jadi ketika kemudian menangani kasus CDLS, yang ditangani adalah apa yang kasus terberat dialami anak. Misalnya ada kelainan jantung, itu yang difokuskan. Jadi diperbaiki, diobati dulu mungkin jantungnya atau segala macam. Misalnya berat badannya rendah, itu yang dikejar. Tapi ternyata kita belum tahu, oh ternyata ini nih anak kena sindrom Cornelia de Lange. Jadi yang ternyata ada beberapa yang harus diperhatikan gitu Mbak. Awam sekali. Masih awam dan literaturnya kebanyakan masih dari luar negeri. Gitu. Jadi kita yang bahasa pertamanya bukan bahasa Inggris itu kadang memang harus kerja lebih ekstra untuk bisa memahami artikel-artikel dari luar negeri. Dan kita memang selama ini dapatnya dari luar negeri. Begitu pula dengan orang tua ini. Jadi awalnya mungkin mereka ngobrol ya, anakmu kenapa ya terapi di rumah sakit? Berawal dari di SCM ya, Mbak Dian dan Mbak Rika itu kan membawa anaknya ke dokter, kan ngobrol ya, dia anakmu kenapa ya? Anakku kok sama ya? Kayak gitu. Oh ternyata, oh iya, gimana ya? Terus dokternya mungkin lebih tahu. Coba deh, ibu cari informasi keluar. Karena kita mungkin udah mulai ada internet dari itu awalnya mungkin lama-lama makin banyak yang tahu. Terus kemudian di daerah lain juga ternyata ada yang sama. Kita terhubung dengan sosial media. Kemudian teman-teman CDLS akhirnya berkumpul di WhatsApp group. Gitu. Kita butuh advokasi ke negara, kita butuh dukungan masyarakat, kita butuh support pihak swasta. Nah, kalau kita nggak punya yang berbadan hukum, mungkin butuh pelaporan, kegiatan segala macam, kita akan lebih susah. Akhirnya beberapa teman kemudian mencari teman-teman yang lebih berpengalaman untuk mendampingi kami. Kemudian akhirnya terbentuklah Yayasan Sindrom Cornelia Indonesia. Alhamdulillah kami sampai bisa punya kesempatan di sini ya, ketemu dengan punya cerita. Bisa mengedukasi juga ya, karena kan banyak pers ya yang untuk terutama untuk kita ya, terutama untuk masyarakat terutama ya, karena sejauh ini kan sampai dengan saat ini pun masih banyak yang belum tahu apa itu CDLS. Masih banyak yang ditutupi di keluarganya. Masih banyak juga dari pihak medis juga yang belum paham betul bagaimana cara penanganan CDLS atau mendeteksi anak ini CDLS. Itu yang kadang-kadang kita juga sebagai pengurus juga harus gimana sih gitu loh. Ikutan harus gitu. Iya gitu loh, harus kita ini harus kemana lagi gitu. Kemarin kita udah advokasi ke Kemenkes sudah, ke Kementerian Sosial udah, ke KPAI pun kita sudah gitu loh. Terus tapi kan sampai sejauh ini ya kita tahu dia yang diurusin pemerintah memang bukan CDLS aja gitu loh. Tapi itu tadi balik lagi kita butuh masyarakat nih. Kalau bukan dari masyarakat, bagaimana kita bisa meng-up ini kan? Gitu. Pengetahuan dasar nih, gimana caranya kita tahu bahwa ternyata seorang anak ini mengidap CDLS? Biasanya ya, kalau pengalaman saya juga Mbak Dian, yang paling mudah dikenali dari Cornelia de Lange syndrome adalah memang mukanya Mbak. Mukanya itu memang khas ya, seperti Mbak Dedi Banner ini, alisnya itu kan menyatu ya, gatuk kalau bahasa Jawa itu menyatu tebal. Terus hidungnya lancip mendoa ke atas. Kecil gitu, kecil dan kemudian bibirnya itu yang tebal itu yang atas. Garis telinga dia di bawah. Iya. Jadi tidak, kalau kita kan ini ya, dia turun ke bawah. Dia rata-rata dengan matanya dia itu lazy eyes. Mata dia lazy eyes, dia turun. Sayu lah ya. Sayu. Itu. Terus ininya. Ya. Kalau kita kan ada garisnya. Iya, garisnya nggak ada. Ada tuh samar. Dan ada beberapa di CDLS itu yang bibir sumbing, masalah bibir sumbing, terus juga langit-langit tinggi itu udah pasti. Rata-rata anak-anak itu langit tinggi. Sama polidaktil. Nah, itu polidaktil kaki, tangan. Tapi memang pertama kali di yayasan itu kan kita punya tim screening ya. Jadi para ibu yang memang sudah terbiasa melihat anak CDLS, kita mengkonfirmasi itu CDLS atau tidak dari mukanya yang paling mudah. Sama biasanya berat badan ketika lahir, kemungkinan dia prematur itu biasanya itu. Sama ini penyakit apa bawaan penyerta dari lahir apa? Biasanya kan kalau CDLS itu jantung ya, jantung, terus mikrosefali iya, terus biasanya dia masalah di paru-paru.
Dan juga CDLS itu yang paling sering terjadi itu GERD. Itu anak CDLS sudah pasti, karena dia gangguan pencernaan itu nomor 1 tuh. CDLS itu anak CDLS, karena satu dia juga kadang-kadang rata-rata anak itu dia susu ya, nggak bisa yang sapi itu dia nggak bisa. Sebenarnya kayak kita gini kan, selain dengan dokter secara klinis ya melihat ciri khas CDLS dari wajah, kita tuh butuh tes genetik. Gitu, karena tes genetik ini dengan selain dia penegakan diagnosa, dari tes genetik ini kita bisa ngeliat di kedepannya si anak ini nih nanti cocoknya obatnya apa sih? Karena kan selama ini kan kalau kita buku dokter nih ya, buku dokter dia demam, itu kan obat demam macam-macam. Iya. Nah itu nggak semua anak bisa cocok, gitu loh. Nggak semua anak bisa, meskipun dia dosisnya sama, setiap anak dengan ciri khas CDLS ya. Itu nggak ada yang bisa, maksudnya nggak bisa cocok lah ya gitu. Jadi dengan tes genetik itu bisa ketahuan si anak ini cocoknya apa. Terus nanti kedepannya itu dia punya punya intelektual itu sejauh apa sih dia untuk perkembangannya gitu loh. Secara kognitif ya? Iya betul, itu bisa ketahuan. Tapi itu tadi kan balik lagi, tes genetik tidak tercover BPJS. Mahal. Kalau kisarannya berapa sekali tes genetik? 15 sampai 20 juta. Waktu tahun 2023 kita pernah Asaren donasi ke kita itu 10 anak CDLS itu tes genetik secara gratis di Jakarta. Itu pun awalnya memang untuk penegakan diagnosa ya, tapi bonusnya itu tadi kita bisa mengetahui kedepannya seperti apa, alergi dan macam-macam itu banyak lah. Kemarin juga kita juga sempat dapat dari Kementerian Kesehatan dengan RSUP Sarjito itu hampir mendatangkan 51 anak dari seluruh Indonesia ke Yogyakarta untuk tes genetik. Sebenarnya bonus ya buat kita, misalnya alhamdulillah gitu kita bisa tes genetik, karena itu penting untuk anak-anak, penting untuk orang tua, karena untuk bisa bawa itu ke dokternya pada saat pemeriksaan gitu loh. Nah, harapan apa sih yang kayak pengen banget, ayo dong ibu-ibu masyarakat tahu dan gak usah malu kalau memang itu terdeteksi CDLS anaknya. Terus ke depannya secara kognitif tadi dibicarakan, apakah ini mempengaruhi sekolahnya nanti? Sebenarnya bisa, cuman itu tadi yang balik lagi, tiap anak kan beda-beda ya. Kondisi anak CDLS itu beda-beda. Jadi sebenarnya dari CDLS-nya ada grade-nya kan, yang klasik, yang istilahnya yang di tengah-tengah sampai yang paling aman lah ya, gitu loh. Itu ada 3 gitu. Nah, untuk di kita sendiri, data di kita itu anak yang sekolah ada, dia masuk SLB. Balik lagi, nggak semua sekolah itu bisa SLB itu bisa mereka bisa masuk lah ya. Dilihat juga kan, apakah dia mampu didik, apakah dia bisa secara komunikasi itu bisa. Itu kita masih inilah ya dari sekolah itu. Nah, PR-nya di kita itu tes genetik, tes IQ itu gitu kan. Kalau setiap orang tua kan kadang-kadang kalau mau cepet harus berbayar kan, balik lagi ke situ. Belakangan jadi banyak kan anak-anak CDLS yang ya sudah nih. Untuk sekolah itu biasanya memang orang tua CDLS itu menaruh itu di bagian paling akhir, karena PR-nya banyak ya. Yang paling utama dari orang tua CDLS adalah bagaimana nih meningkatkan kualitas hidupnya, bagaimana nih anak sehat, itu aja, itu tantangan. Dan karena kan memang PR-nya banyak, dari anak kami lahir pasti akan setiap hari, setiap minggu itu akan bolak-balik ke rumah sakit, periksa ini, periksa itu, ke dokter ini, dokternya pun tidak bisa lagi dokter anak karena harus subspesialis, entah jantungnya, pencernaannya dan segala macam itu. Jadi memang untuk kognitif tidak semua anak-anak CDLS bisa. Misal pun bisa, itu bukan jadi tujuan utama orang tua untuk itu. Jadi mungkin sekedar sosialisasi atau mungkin memperlancar bahasanya. Tapi buat anak-anak CDLS itu PR yang paling terakhir dikerjakan orang tua. Karena yang paling pertama adalah ini anak gimana sehatnya. Ya, itu. Kita tuh yang kita utamakan sekarang apa? Gimana anak ini bisa bahagia, gitu loh. Orang tua tuh udah nggak bisa lagi, orang tua tuh udah nggak bisa lagi yang, karena kalau untuk anak yang di atas 15 tahun tuh mereka udah mereka di tempat umum itu udah nggak bisa, gitu loh. Banyak ke triggernya yang ada tantrum,
otomatis si orang tua juga akan merasa minder juga. Itulah makanya kadang-kadang di kita itu tuh kepedulian untuk anak-anak disabilitas itu masih sangat minim ya. Itu maksudnya makanya banyak yang anak-anak orang tua yang memiliki anak disabilitas itu lebih baik dikurung di rumah. Ya. Betul. Sebenarnya itu tadi makanya gimana caranya itu ayo kita bareng-bareng yuk, karena anak ini punya hak yang sama loh. Mereka butuh juga sosialisasi, mereka juga butuh sekolah agar mereka nanti ke depannya bisa tumbuh dengan baik, mereka bisa berekspresi dengan dengan dirinya sendiri gitu loh, bermanfaat dirinya sendiri, minimal dia bisa mengurus diri sendiri kan itu gitu. Pastinya orang tua itu nggak cuma punya anak satu, pasti dia punya adik, punya sibling. Nah itu banyak sekali permasalahan yang di kita ya, terutama di CADLS itu jadi masalah keluarga. Pada akhirnya orang tuanya bercerai. Karena apa? Dukungan dari keluarganya sendiri aja kadang tidak ada. Jadi saat ini gimana kita bisa mensupport nggak anaknya, tapi orang tuanya juga itu. Kalau sejauh ini data yang di komunitas Yayasan CDLS ada berapa anak yang terpantau mengidap CDLS? Di kita 100. 100. Ada yang berpulang, sudah ada yang berpulang. Ya, sebenarnya gini ya Mbak, itu juga masalah di kita juga ya, di problem, dan tidak semua tenaga medis tahu anak CADLS itu tiba-tiba bisa ngedrop, kondisinya menurun gitu. Itu yang nggak diketahui sampai dengan detik ini. Nah itulah karena dunia kesehatan terutama di Indonesia ya, untuk fasilitas kadang-kadang untuk masih disabilitas masih diskriminasi lah kalau menurut aku ya. Tapi nggak cuma CADLS saja ya, itu disabilitas semua disabilitas. Ya. Karena kan ini adalah kasus yang langka. Ibu Eka tadi bilang bahwa 1:30.000 jumlah kelahiran anak itu bisa terkena. Ya. Dan termasuk dengan anaknya Ibu Dian dan Ibu Eka. Gimana perasaannya ternyata anak Ibu menjadi bagian dari yang satu itu? Awalnya nangis kejer. Nangis kejer. Pasti ada pertanyaan kan, kenapa saya? Iya. Kenapa harus saya? Kenapa anakku gitu ya? Kalau saat itu saya hanya nangis cuman berapa saat aja ya, berapa hari. Support dari orang terdekat itu penting. Karena pada saat kita tidak memiliki support dari sekitar, terutama dari orang terdekat kita, nomor satu suami lah ya. Iya. Itu udah kesananya akan berantakan. Nah itu pada saat saya itu begitu memiliki anak CADLS, begitu tahu udah oke, kita nangis. Habis itu gimana, ini anak udah lahir, udah nggak bisa lagi disesalin. Dia juga nggak dengan lahir dengan kondisi seperti itu kan. Benar-benar. Yaudah kita apa yang harus kita lakukan? Ke dokter, semua terapi gitu. Karena anak saya memang tidak sekolah ya, karena memang masih sampai dia meninggal masih butuh bantuan orang lain untuk aktivitas dia sehari-hari. Gitu. Bu Eka gimana pas tahu anaknya penyintas CADLS? Saya itu hamil di usia 10 tahun pernikahan kami. Jadi sebetulnya sudah tidak berharap akan punya anak ya, tapi kemudian Allah memberikan Kinar ke kami. Waktu Kinar lahir itu dokter anaknya juga tidak tahu kalau Kinar CADLS ya. Selama proses kehamilan, saya juga menjalani proses kehamilan sama dengan ibu-ibu hamil yang lain. Ke dokter, periksa USG segala macam. Apalagi ini anak pertama yang kami nanti-nantikan, pasti kami upayakan yang terbaik. Kemudian Kinar itu lahir di kehamilan 38 minggu sesar. Jadi air ketubannya ternyata sudah rembes. Sesar kemudian lahir dengan kondisi tidak menangis kencang. Terus mukanya biru, kata dokternya. Jadi harus dibantu oksigen, terus diperiksa segala macam. Ternyata paru-parunya, jantungnya itu belum tumbuh sempurna, jadi ada lubangnya. Dia kan nggak bisa, ya karena jantungnya lemah, otomatis dia tidak bisa bernafas dengan normal. Kemudian tidak bisa menyusu secara langsung, jadi saya harus kemudian karena berat badannya tidak mengalami peningkatan, diganti dengan susu formula. Yang saya tanyakan kan dokter ke ayahnya dan ke tantenya, tangannya berapa? Akhirnya enggak itu, ya kan? Rambutnya apik loh, tebel, harusnya ya sudah, alhamdulillah. Berat badannya normal itu kan 2,6, saya 2,8, jadi aman gitu ya, tidak termasuk yang prematur. Waktu itu saya pasang foto anak saya. Ada salah seorang teman, Mbak, ini cewek ya,
kok anakmu kayaknya spesial ya. Coba deh googling, cari. Soalnya kok alisnya khas. Saya dan ayahnya kemudian googling. Kami bawa semua artikel, kami print ke dokter anaknya. Dokternya juga kaget karena dokternya juga dokter anak umum ya, tidak berwenang berkompeten untuk melihat apakah ini cedera atau tidak. Kami direkomendasikan membawanya ke rumah sakit Dr. Karyadi. Di sana ada dokter yang memang sudah spesialis terbiasa dengan anak-anak kebutuhan khusus. Dari situ itu pun hanya bisa dengan diagnosis klinis. Jadi ini lihat tumbuh kembangnya. Dengan umur dulu Kinar tuh ke Semarang itu umur 3 tahun. Berat badannya itu masih di bawah rata-rata KMS kalau lihatnya. Terus badannya kecil, alisnya kelihatan, terus belum bisa bicara seperti itu. Akhirnya dokter bilang, "Ibu, ini Cornelia de Lange syndrome." Gitu. Jadi sekarang kita fokus ke situnya. Terus dokter apa yang bisa dilakukan? Biasanya memang tes genetik dan tes kromosom, tapi biayanya mahal. Ibu pilih mana? Ini sudah terjadi, namanya mutasi spontan sudah terjadi, Ibu nggak bisa diapa-apakan, kata dokternya gitu. Oke. Saya sama ayahnya waktu itu sudah tidak sempat berpikir sedih atau gimana, karena kami sudah secara umur dan rumah tangga kan sudah cukup lama ya berumah tangga, jadi sudah lebih kuat. Kemudian keluarga untungnya itu sudah siap juga dengan kondisinya anak kami. Jadi kami, alhamdulillah kalau kami beruntung ya Mbak, teman-teman kami, orang tua yang lain, banyak yang tidak seberuntung kami. Ada yang kemudian cerai karena suaminya tidak terima punya anak CDLS. Ada yang mertuanya merasa bahwa ini anak kutukan lah, apa salah orang tuanya, seperti itu. Alhamdulillah lingkungan kami mendukung, bukan cuma lingkungan keluarga, tapi masyarakat. Karena Kinar sudah bisa jalan, sudah bisa lari dengan sepeda. Kami punya rutinitas membawa Kinar keliling kampung. Kami juga mengenalkan ke keluarga, ke kampung, ke lingkungan kami, bahwa ini anak kami, Kinar, kami tidak malu dengan kondisinya. Dengan harapan ketika misalnya Kinar berjalan sendiri atau dia pergi ke tempat siapa, orang tahu, oh ini anaknya Bu Eka, nanti 2 bulan ke rumahnya Bu Eka, karena anak ini kan aktif ya, kita tidak bisa sebenarnya kabur-kaburan, gitu Mbak. Jadi memang kita terbantu dengan sosial media. Kita jadi tahu CDLS itu apa karena terbantu dengan sosial media. Saya bergabung dengan Yayasan Sindrom Cornelia juga karena lihat Facebook, kayak gitu. Terus diajak, ya sudah. Pokoknya jadi forum curhat segala macam di situ. Dengan adanya yayasan ini, saya pribadi dan suami itu sangat terbantu gitu. Bisa dengan cerita teman-teman, bisa dapat masukan, bisa dapat penguatan untuk terus, karena kan naik turun ya emosi. Anak-anak yang non CDLS saja punya banyak tantangan. Bagaimana kami orang tua yang punya anak dengan CDLS itu tantangannya banyak. Satu-satunya tempat untuk cerita biasanya ya dengan curhat dengan teman sesama orang tua. Yang perlu diketahui oleh masyarakat adalah CDLS itu bukan penyakit turunan. Oh, tapi kan itu bukan kelainan genetik ya? Iya, tapi secara spontan itu pada saat kehamilan. Itu bukan penyakit turunan, bukan penyakit menular, bukan karena virus, atau bukan karena si ibu sakit atau enggak. Semua orang yang istilahnya perempuan ya, itu bisa mengalami hal itu, gitu loh. Jadi itu sampai saat itu belum tahu penyebabnya apa. Itu yang perlu diketahui ya. Terus yang kedua juga seperti setiap anak CDLS pasti dia mempunyai sibling, entah adik, entah kakak. Terkadang kan ya saya pribadi lah ya istilahnya dengan satu lagi ada beberapa anak orang tua CDLS juga yang memiliki anak non disabilitas. Itu juga problemnya pada saat mereka tumbuh dewasa, mereka harus berkeluarga dari pasangan, ya kan? Pasti kan orang akan nanya, punya apa disabilitas, adiknya disabilitas, kan itu enggak. Pas tahu anaknya penyintas CDLS, gimana caranya bisa berdamai dengan keadaan kayak ya sudah deh, ini memang sudah terjadi ya kan? Yang meminta kelahiran dia datang di dunia itu kan kita orang tua. Kita kan Islam meyakini bahwa ini adalah anak surga. Hanya orang tua pilihan yang
diberikan kesempatan untuk memiliki anak surga. Walaupun ya Mbak, dalam kenyataannya sehari-hari itu kalau lagi sakit tuh sedih, ya marah deh, itu memang melelahkan. Bukan cuma ibu, tapi bagaimana kami berkomunikasi dengan pasangan. Ada yang mungkin bercerai atau menjadikan pembenaran atas tindakan yang salah ketika memiliki anak, karena capek ya. Seperti anak saya Kinar itu kan karena dia punya spektrum autis, tidak bisa diem. 24 jam harus didampingi, menghadapi hari-hari dia tantrum. Kan kebanyakan anak CDS adalah nonverbal, tidak bisa bicara. Bagaimana kita bisa memahami dia? Apa keinginan dia? Apa maunya? Makanya kalau sakit, Mbak, kita tanya apa yang sakit, dipegang aja, udah berontak. Kalau misalnya bawa ke rumah sakit, terus misalnya mau disuntik, kita butuh 3-4 suster untuk pegang. Ya seperti Mbak bilang ya, bagaimana menciptakan lingkungan yang membuat anak itu bahagia itu berat. Karena kadang dari pasangan sendiri itu sudah lelah. Kayak sekarang saya harus benar ayahnya kan WFA, jadi saya harus komunikasi sama ayahnya. Yang saya minta waktu dari jam segini saya mau keluar sama Mbak Dian. Itu tidak semua bisa dapat kesempatan yang sama kan Mbak. Ada yang memang 24 jam harus pegang. Sampai untuk mau cerita aja itu udah nggak bisa, tapi pilihan dia cerita, dia bisa cerita banyak tentang masalah-masalahnya, ketakutan, dan ibu biasanya kan pikirannya ke depan. Tapi kalau aku nggak ada gimana? Itu ya. Itu gimana? Aku mandi sama aku. Itu penting, makanya kan istilahnya dukungan support dari keluarga kan. Istilahnya kita juga semaksimal mungkin untuk anak-anak disabilitas ini memberikan pelatihan kemandirian gitu. Nah, cuman kan dari sekian banyak anak disabilitas yang ada di kita, sampai dengan usia mereka yang paling tua sekalipun, mereka masih butuh dampingan orang lain. Itu yang jadi istilahnya PR juga ya buat kita, buat komunitas juga. Gimana sih caranya supaya anak-anak ini juga bisa berdaya gitu, mandiri semuanya. gitu. Itu aja. PR banget Mbak. Benar. Semoga ya para orang tua ini dengan kehadiran kami dengan adanya yayasan ini bisa jadi support grup yang semoga bermanfaat gitu kan. Karena di yayasan juga kami bukan cuma ngumpul gibah gitu ya, tapi juga kami ada webinar buat orang tuanya, juga terus pengurus yayasan berusaha untuk melakukan donasi, mengajak kepedulian semua pihak, gimana caranya supaya anak-anak CDLS ini juga bisa mendapatkan perhatian seperti itu. Siapa yang mau, bukan siapa yang ngurusin, tapi siapa yang mau ngurusin itu. Itu PR banget. Hebat. Nah, yayasan ini juga kita tadinya sih sampai saya tuh terbersit sama Pak Koko ya, gimana ya Mbak bisa kita bangun panti asuhan gitu loh. Itu planning kita ke depannya ya, karena itu tadi ketakutan orang tua itu, ya itu gimana kalau saya nggak ada gitu loh. Sedangkan kesadaran masyarakat sama CDLS kan sangat minim sekali ya, terus ya gimana pikirannya nggak seperti itu, sedangkan masyarakat belum terima dengan kondisi anak-anak yang disabilitas gitu. Pernah dengar perkataan orang yang, kok bisa-bisanya kamu ngomong kayak gitu ya ke anak yang spesial ini? Nggak sekali 2 kali, sering. Karena anak ini sensitif loh ya. Iya. Jujur aja, kadang-kadang itu tadi makanya kenapa orang tua itu tidak lebih anaknya lebih diumpetin lah ya di rumah gitu. Karena saya juga kayak gitu loh. Gak cuma saya, banyak kan juga kayak gitu loh. Karena itu tadi, begitu mereka mau melangkah keluar, itu orang udah pandangan jelek aja kan. Ini ibunya dulu ngapain dulunya, kan gitu. Bapaknya dulu bikin dosa apa, kan begitu kalau masyarakat kita kan. Nah itu dia PR kita. Ya paling kalau saya yang berpasang badan aja udah kalau kayak gitu. Tantangan itu memang kayaknya nggak berhenti ya Mbak. Ya mungkin ya, saya mikirnya ini anak surga ya. Tiketnya itu nggak sembarangan kayak dapat undian kipas angin. Ini surga, jadi kamu effortnya harus lebih berat gitu. Tapi memang luar biasa Mbak, lelah. Saya akui saya lelah, saya kadang capek, emosi.
emosi negatif gitu, yang marah, karena memang tidak mudah gitu menghadapi karunia yang luar biasa ini gitu. Orang tuh suka menjudge seenaknya aja tentang kami, bagaimana kami berusaha berjuang kayak gitu. Itu kami yang di Pulau Jawa ya Mbak, yang di daerah yang sekian jam harus ke fasilitas kesehatan, dan memang kami berharap sih kepedulian masyarakat membuat kami punya banyak kesempatan untuk melakukan intervensi sedini mungkin, karena dengan anak-anak mendapat intervensi yang tepat, itu kesempatan hidupnya lebih besar lagi ya. Ada anak di Jakarta itu dia anak CDLS, biasanya anak CDLS itu punya masalah dengan berat badan, tapi karena beliau orang tua yang sadar dengan kebutuhan anaknya, kemudian ketemu dengan dokter yang juga dengan CDLS, gitu. Dari kecil itu dia sudah intervensinya sudah bagus, tumbuh kembangnya itu pesat, berat badannya itu sama dengan anak-anak normal. Iya, karena anak CDLS cenderung pendek Mbak. Oh iya. Iya, kecil pendek. Dia jadi nggak sesuai tumbuh kembangnya, nggak sesuai dengan umurnya. Gitu. Jadi kita punya KMS sendiri. Anak ini mau dikasih susu sebagus apapun, nggak akan bisa meningkatkan berat badan mereka. Mau dikasih makan sebagus apapun makanannya, nggak akan. Ibaratnya ya, sebulan naik 100 gram itu tuh udah pencapaian yang sangat luar biasa untuk anak CDLS. Nah itu makanya butuh intervensi sedini mungkin dengan tenaga kesehatan yang paham. Karena kalau udah paham, dia jadi bisa ngerti harus seperti apa. Berarti kayak menyingkirkan stigma bahwa anak CDLS nggak bisa kayak anak-anak pada umumnya itu sebenarnya salah juga. Iya. Bisa punya kok. kesempatan. Kalau mungkin dulu anak saya Kinar pengetahuan tentang CDLS sudah banyak, mungkin bisa jadi dia pertumbuhan berat badannya juga bisa sama dengan teman saya di Jakarta itu. Cuma karena saya orang tuanya juga informasinya belum banyak, masih minim, tubuh kembangnya juga kecil kita ya. masih berkiblat di ini sih ya, karena jurnal kita belum banyak kan. Karena kayak kemarin yang berhasil baru Asaren itu aja kan kita. Nah jadinya kita anak orang tua tuh berpatokan, kami pun yayasan dari tim screening juga berpatokan dari jurnal dari CDLS yang UK itu atau di Australia itu aja. Dan kita kalau bisa mau masuk gabung ke komunitas mereka pun ya itu juga sulit banget itu. Ya saat ini kita gimana caranya kita yayasan ini bisa terus berkembang lah, itu aja. Pernah dilirik sama komunitas dari luar nggak sih kalau bahwa ada loh di Indonesia juga? Sudah dari UK itu. UK sama Australia. Karena dulu waktu anakku kontaknya ke mereka gitu loh. Jadi perkembangan tumbuh kembang anakku, anak-anak CDLS juga itu kan seperti apa ciri khasnya, terus apa yang harus kita untuk kedepannya apa sih untuk supaya tumbuh kembangnya bagus lah gitu ya. Itu dari itu. Dan kebetulan waktu itu RCM yang udah kebuka, istilahnya udah paham betul CDLS itu apa. Saya juga baca di beberapa jurnal, kalau tadi kita sempat ngobrol bahwa anak CDLS kenapa ya di Indonesia itu yang banyak justru perempuan. Nah kemarin juga saya baca ada baru usianya 3 hari ternyata dia sudah terkena CDLS gara-gara GERD, dikasih minum susu ASI tidak bisa gitu. Berarti kan pengetahuan sekarang udah semakin berkembang nih, bahwa dari usia 3 hari aja ternyata udah bisa tahu. Terus sejauh ini di Indonesia perkembangannya udah seberapa masif sih tentang sosialisasi CDLS sendiri? Kalau untuk saat ini alhamdulillah ya, mungkin udah beberapa daerah di Indonesia tenaga medis sudah ada yang paham ya. Udah paham dengan CDLS, terbukti dari pelosok Kalimantan tuh kemarin yang baru lahir Desember itu sudah begitu lahir dokternya sudah bisa mendiagnosa kalau anak ini CDLS. Tapi secara klinis ya dari wajah gitu loh. Ya, dan dengan ciri khas yang lainnya. Biasanya ciri khas yang lainnya tuh suka berbulu dia, bulunya lebih lebat daripada anak-anak biasanya itu. Melihat juga dari kondisi penyakit bawaannya itu, yang dari dokter-dokter ya yang untuk anak baru lahir. Dari yayasan ini juga kami punya grup ya Mbak, WhatsApp grup. Nah, kami berusaha gimana caranya nih orang tua jadi agen informasi tentang CDLS. Jadi bagaimana kami berusaha supaya orang tua itu jangan malu kamu punya anak CDLS, justru kamu suarakan ke anak kamu CDLS. Ketika kamu misalnya ketemu dengan ibu kader di posyandu, kamu bilang anakmu
CDLS, jadi tidak bisa Bu pakai KMS yang biasa. Terus kalau nggak bisa pakai apa? Saya punya sendiri, print lah. Iya ada. Ya, saya berusaha cari artikelnya. Kami print atau kami taruh di grup, terus cari bikin dalam bahasa Indonesia-nya. Terus ada dokter bilang tumbuh kembangnya, kok anakmu belum bisa begini-begini? Bawa Bu, tabel tumbuh kembangnya. Ini tabel tumbuh kembang buat anak-anak CDLS. Jadi gitu. Jadi kami berusaha gimana nih orang tua jadi agen pembawa informasi tentang keberadaan CDLS itu. Jadi ketika mungkin dia menemukan tetangganya atau orang lain atau dia harus baku bicara dengan pihak kesehatan dan segala macam, dia sudah punya kekuatan gitu. Jadi kami berusaha menguatkan ibu-ibunya, terutama ibu-ibunya ya, karena kan yang banyak terlibat dalam pengasuhan biasanya ibunya. Tujuannya nih ibu punya informasi yang benar, yang tepat tentang anak CDLS. Jadi mereka harus mau jadi agen. Jadi kadang kita ajak mereka jadi host, kadang kita ajak mereka ikut webinar, kadang mereka, ayo kamu jadi narasumber, nggak bisa bicara nggak apa. Jadi mereka udah pede gitu loh. Kamu ngapain malu ya sama anak? Justru anak-anak ini. Dan kemarin ketika kita kumpul di Jogja kemarin itu semua orang tuh sadar karena anak-anak mereka lah mereka bisa jalan-jalan gitu. Iya, saya Mbak Dian bisa jalan kemana-mana, bisa ketemu dengan siapa-siapa, saya bisa bisa aktualisasi dengan ngobrol sini kan karena anak saya, karena CDLS-nya gitu. Jadi gimana caranya ibu yang tadinya minder dengan keadaan anak, kita balik, ayo Bu, kita menguatkan diri. Sedih boleh, manusiawi. Capek iya, saya juga capek. Tapi ayo kita sama-sama berjuang. Ayo sama-sama jadi agen informasi gimana caranya CDLS itu bisa dikenal orang. Makanya kan pada saat anak saya nggak ada, terus saya diajak Pak Koko di 2023 kemarin untuk gabung. Ya saya senang dalam artian bisa lebih punya keberanian. Terutama dalam menampilkan anak-anaknya lah ya, jangan diumpetin. Gak usah malu. Iya betul. Nah terus mereka juga harus tahu kalau anak-anak ini punya kesempatan yang sama dengan anak yang lain. Mereka punya kok potensi untuk berkembang gitu, tumbuh kembang mereka juga bisa kok lebih baik gitu, sesuai dengan kemampuannya. Mereka juga bisa kok istilahnya nantinya ada yang bisa bersekolah juga kok gitu loh, sampai ada yang bisa hafal Al-Quran loh di Jakarta. Ya betul, itu ada. Terus sekolah SLB juga ada sampai yang istilahnya bagus lah, sosialisasinya bagus, itu banyak kok. Jadinya kita gabung yayasan ini bisa sama-sama merangkul orang tua CDLS untuk menumbuhkan rasa percaya diri yang lebih tinggi lagi untuk bisa membersamai anak-anaknya. Itu sih. Kalau dari komunitas atau yayasan sendiri harapannya untuk entah masyarakat awam ataupun orang-orang tua yang anaknya penyintas CDLS, dari komunitas sendiri harapannya seperti apa sih? Harapan kita ya mereka satu, masyarakat bisa lebih memiliki kepedulian yang tinggi ya. Satu, jangan menjudge itu. Oke, kalau mereka butuh dirangkul kan, jangan mereka butuh dukungan gitu loh. Kalau mereka tidak didukung, anak-anaknya hanya diam di rumah, dia nggak berani keluar rumah untuk bawa anaknya berobat, justru kan menyusahkan orang tuanya juga gitu loh, menyusahkan lingkungan keluarga, terutama keluarganya gitu. Tapi kalau kita support mereka gitu, bantu kita, ayo kasih tahu lah, kasih jalan lah, terutama pemangku dari lingkungan lah ya, kayak RT, RW itu kan lingkungan ini kan ya, kayak posyandu. Nah itu support dari mereka tuh penting banget loh, karena yang selama ini terjadi begitu anak itu dibawa dari posyandu bilang stunting, itu orang tua udah mundur, nggak mau lagi datang. Itu poinnya satu, minimal ayo kita dukung mereka, ayo kita support mereka, kita ajak mereka untuk bisa bantulah mereka, kasihlah mereka jalan atau petunjuk mereka harus apa gitu loh. Itu sih impian para orang tua kan memang bagaimana anak-anak ini bisa mandiri untuk untuk menciptakan lingkungan yang bisa mensupport. Ini kan PR semua pihak ya. Kami harapannya ya itu seperti Mbak Dian bilang, dengan keberadaan yayasan kita bisa sama-sama bergerak menyuarakan bahwa kami ada
kami punya kesempatan yang sama, anak-anak kami punya kesempatan yang sama untuk tumbuh dan kembang. Mungkin tidak sama, tidak bisa disamakan dengan anak-anak non CDLS, tapi beri kami kesempatan, beri kami fasilitas, terutama untuk negara ya, karena kan anak-anak ini kan memang kemudian jadi tanggung jawab negara, bagaimana mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk sekolah, untuk bersosialisasi, akses kesehatan di tempat-tempat umum, seperti itu sih Mbak. Pengennya ya disamakan lah, jangan ada diskriminasi. Tidak ada diskriminasi. Berusaha untuk tidak ada berusaha. Untuk tidak ada diskriminasi lagi. Oke, terus support seperti apa yang pengen komunitas ini sampaikan kepada para orang tua yang anaknya penyintas CDLS? Yang pertama jangan malu, khususnya ibu ya. Kalau ibu, karena ibu yang lebih banyak mengurus anak-anak ini, kalau ibunya sudah malu, sudah minder, itu dia sudah malas misalnya bawa anaknya keluar, membawa anaknya ke fasilitas kesehatan, membawa anaknya terapi, itu sudah susah gitu. Dan itu kan menghambat ya. Kalau saya selalu dengan pasangan saya selalu berprinsip, ini semakin jadi intervensi anak ini dengan pihak yang terkait, anak ini akan semakin bagus tumbuh kembangnya. Nah sekarang kalau ibunya itu sudah malu, sudah tidak nyaman dengan kondisi anaknya, kan anaknya dia susah untuk ke posyandu misalnya, dia jadi malu. Kita lagi menguatkan ibu-ibunya khususnya, karena ibu yang paling sering terlibat dengan pengasuhan. Kita kuatkan ibunya, gimana ibunya punya pengetahuan yang cukup tentang CDLS, punya kemauan yang keras. Terus punya keinginan untuk cari tahu, untuk tumbuh kembang anaknya. Karena kan ada yang ya udahlah anakku udah kayak gini mau gimana, pasrah ada yang seperti itu. Saya pribadi dan juga Mbak Dian, pengalaman kami yang paling penting adalah bagaimana si ibu ini, bagaimana ibu ini dikuatkan secara mental juga, kemampuannya untuk bisa cari informasi, untuk bisa terus mendampingi anaknya menjalani hari-harinya itu. Dan di tempat kami ada ibu yang kemudian mengalami depresi, ada banyak gitu. Dan satu lagi, anak CDLS itu kan lahir bukan karena ibunya aja kan? Iya, kemauan kedua belah pihak. Iya, itu dia makanya. Kenapa bisa ibunya terus? Ya. Dan kan orang nggak tahu ya kalau gen pembawa itu kan dari bapak. Iya. Jadi ketika saya tes, saya kan tes duluan ya gelombang pertama untuk tes genetiknya Kinar. Itu dokter sudah bilang kita itu mau sampai ke menanyakan ini yang bawa gen siapa, bapak apa ibu. Tapi terus di Indonesia masih jadi momok kan. Akhirnya kita nekat tidak sampai menanyakan siapa pembawanya. Tapi dokter bilang kita fokus ya bu, bapak, ke perkembangan dan tumbuh kembang si anak. Jadi sama-sama berpikir bahwa ini kita PR bersama pasangan, bagaimana ke depannya nih anak, mau diapain, mau dibawa kemana, PR banyak loh. PR, cari nafkah untuk dia, karena biaya terapi dan biaya rumah sakit banyak yang tidak di cover, apalagi terapi, sekarang BPJS hanya mengcover sampai usia 7 tahun, setelahnya kemudian harus berbayar sendiri, sekali terapi bicara segala macam minimal 200 sampai 300 ribu, kayak gitu kan. Bagaimana ibu berdaya bisa menterapi anaknya di rumah ketika keuangannya tidak stabil, seperti itu. Jadi PR-nya memang kan banyak. Makanya PR kita tuh kita berusaha untuk minta bantuan dari pemerintah, kayak ke Kementerian Sosial ya. Mereka itu kan punya sentra-sentra di hampir di seluruh wilayah Indonesia. Kemarin pada saat 2023 kemarin pas Awareness Day CDLS itu kita diundang oleh Bu Risma. Itu juga Bu Risma menggalakkan untuk seluruh sentra untuk bisa lebih awareness ke anak-anak CDLS, terutama saat itu CDLS ya. Nah saat ini juga saya terusin dengan menteri sekarang gitu kan, kita lagi berupaya untuk melengkapi data anak-anak. Jadi ke depannya itu kami berharap Kementerian Sosial membantu mereka. Tidak hanya anak-anak CDLS, tidak hanya anak disabilitas, tapi bagaimana Kementerian Sosial ini bisa membantu meningkatkan ekonomi keluarga disabilitas gitu loh. Karena otomatis kan kalau umpamanya ekonomi keluarga disabilitas ini meningkat,
kebutuhan si anak akan tercukupi. Betul. Kan kita lihat sekarang satu isu BPJS yang tidak terlalu mengcover banyak, ya kan? Satu anak itu bisa 9 poli dan itu sekarang terhalang semua. Nah ini kita minta bantuan dari Kementerian Sosial itu, gitu. Alhamdulillah memang terbuka ya, mereka membuka tangannya, mau ayo apa sih yang dibutuhkan, ya itu yang kita sampaikan. Gitu. Jadi kita juga dari yayasan juga ayo ke support ke orang tua, ayo naikin UMKM gitu loh, karena kita nggak mungkin terus-terusan minta pemerintah minta donasi mau sampai kapan gitu loh. Itu support kita ke mereka gitu. Baru kita ini sih memang baru kita coba gitu meningkatkan kumpulin siapa sih yang punya usaha gitu, sambil kita juga ngajukan ke Kementerian Sosial. Nah kita juga coba mengajukan ke Kementerian Kesehatan. Kita juga pernah audiensi ke Prof Dante tahun lalu juga. Kemarin tuh kita realisasikan untuk tes genetik, alhamdulillah. Nah insya Allah tahun ini kita coba untuk vaksin. Nah vaksin gratis yang berbayar gitu loh. Karena anak CDLS ini cenderung bermasalah di paru-paru, bronchopneumonia. Dan ada beberapa vaksin juga yang berbayar juga kan, harganya lumayan. Itu kita coba ajukan gitu loh. Sekiranya nih banyak penonton atau masyarakat luar yang pengen juga ikut bantu yayasan dari CDLS Indonesia ini, kira-kira bisa kemana? Kami punya media sosial, jadi kami ada Instagram official _ CDLS Indonesia, atau keywordnya CDLS Indonesia pasti akan ke sana. Di TikTok juga ada, kami ada akun CDLS Indonesia, di X juga ada. Jadi memang kami berusaha pakai sosial media. Kemudian di situ terlampir biodata kami. Jadi misalnya teman-teman butuh informasi atau ingin melakukan donasi atau kolaborasi seperti kita dengan CDLS dan punya cerita, itu silakan DM atau menghubungi nomor yang tertera yang ada di akun media sosial kita. Kalau misalnya browsing bisa tulis CDLS Indonesia, nanti biasanya informasinya sudah keluar gitu ke alamat-alamat media sosial kita. Bersama Bermetamorfosa.